Halo semuanya, kembali lagi di Hening Story. Tempat di mana setiap kisah bisa menjadi pelajaran, setiap luka bisa menjadi kekuatan, dan setiap cerita meninggalkan jejak di hati kita. Sebelum masuk ke cerita hari ini, jangan lupa untuk like dulu videonya, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita baru yang selalu bikin hati ikut bergetar. Seperti biasa, aku mau ajak teman-teman semua untuk absen dulu di kolom komentar. Tulis, kalian nonton dari kota mana? Dari Sabang sampai Merauke? Dari luar negeri juga boleh. Aku selalu senang lihat keluarga Hening Story makin luas dan saling mendukung. Kalau sudah siap, pasang posisi paling nyaman, tarik nafas pelan, dan mari kita masuk ke cerita yang akan menyentuh hati kalian malam ini. Aku selalu percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan yang menampung tubuh. Rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tempat pulang, tempat meletakkan seluruh lelah, tempat di mana seseorang dicintai tanpa syarat. Dan bertahun-tahun, aku yakin keluargaku adalah rumah itu. Ari, suamiku, lelaki yang dulu membuatku percaya pada janji-janji manis pernikahan. Raya, anakku, cahaya kecil yang selalu membuatku merasa kuat. Tapi entah sejak kapan, rasa aman itu mulai retak. Awalnya pelan, hampir tak terdengar. Hanya getaran kecil di hati, seperti kaca yang terkena goresan halus. Tapi lama-lama, goresan itu melebar, membuatku sulit bernafas. Ari berubah. Perubahan itu tak datang tiba-tiba. Ia seperti hujan yang turun sedikit-sedikit, tapi lama-lama membuat tanah di bawahnya berlubang. Aku masih ingat malam ketika aku menunggu Ari pulang. Jarum jam sudah lewat pukul 11. Teleponku sudah berkali-kali kutatap, berharap muncul pesan, "Aku pulang agak telat ya." Tapi ponsel itu tetap dingin dan diam. Hanya bayangan wajahku sendiri yang memantul di layarnya. Ketika Ari akhirnya membuka pintu, langkahnya berat. Wajahnya letih tapi bukan letih karena kerja. Lebih seperti letih menyembunyikan sesuatu. Aku menyambutnya dengan senyum kecil yang kupaksakan. "Kamu capek banget ya?" tanyaku pelan. Ari sama sekali tidak menatap. "Iya, mau tidur." Tak ada tanya balasan. Tak ada cium tangan. Tak ada cerita. Ia langsung berjalan melewatiku, seakan aku adalah kursi atau tembok yang kebetulan sedang menghalangi jalannya. Dan anehnya, bagian dari diriku tidak kaget. Aku sudah menebak reaksi itu. Beberapa hari kemudian, perubahan-perubahan kecil itu makin sering terjadi. Ari tidak lagi sarapan bersama. Jika pulang, ia langsung masuk kamar, sibuk dengan ponselnya. Ketika aku ajak bicara, ia menjawab sekenanya. Ada jarak di matanya, jarak yang menusuk seperti jarum es. Suatu sore, setelah ia pulang dari kantor, aku mencium aroma berbeda dari bajunya. Sebuah wangi lembut, manis, bukan parfumku, bukan juga parfum Ari. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku. Aku ingin bertanya, "Itu parfum siapa?" Tapi lidahku keluh. Bukan karena aku takut jawaban Ari menyakitkan, tapi karena bagian terdalam dalam diriku sadar jawaban itu mungkin adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan hidupku. Aku memilih diam. Diam yang bukan tanda kuat, tapi tanda takut menghadapi kenyataan. Malam itu, ketika aku membereskan pakaian kerjanya, aku menemukan sebuah bukti kecil yang membuat detak jantungku berhenti sesaat. Selembar struk kafe, hanya berisi 2 pesanan. Nama kafe itu asing, bukan tempat yang biasanya Ari datangi untuk meeting. Waktu tertera, pukul 21.12, waktu ketika ia bilang sedang lembur. Tanganku bergetar. Aku duduk di lantai begitu saja. Lembar struk itu terjatuh dari tanganku, melayang perlahan sebelum mendarat. Rasanya seperti melihat bukti pengkhianatan pertama. Kecil, tapi cukup untuk membuat pikiranku kacau. Raya masuk kamar sambil memeluk boneka kelincinya. Mama belum tidur. Aku buru-buru menyegak mata, tersenyum meski wajahku masih pucat. "Belum sayang,
"Kamu kenapa bangun?" "Aku mimpi papa marah sama mama," ucapnya polos. Dadaku terasa diremas. Anak sekecil itu saja bisa merasakan perubahan yang terjadi. Aku memeluknya erat. "Itu cuma mimpi, mama baik-baik saja." Padahal aku bahkan tak yakin, aku berkata jujur. Setelah Raya tidur kembali, aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu kupelankan, tinggal cahaya kuning redup yang memantulkan bayanganku di lantai keramik. Aku menatap pintu kamar, di mana Ari tidur tanpa tahu hatiku sedang porak-poranda. Ada momen dalam hidup ketika seseorang tahu bahwa badai akan datang. Bukan karena anginnya sudah terasa, tapi karena langit hati sudah mulai menggelap. Aku tahu malam itu bahwa sesuatu sedang berubah di rumah ini, sesuatu yang tidak akan mudah diperbaiki. Dan yang paling menyakitkan adalah aku masih berharap aku salah, bahwa semua ini hanya perasaanku saja, bahwa lelaki yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup masih menjadi Ari yang kukenal. Tapi jauh dalam hatiku, aku tahu retakan itu sudah dimulai. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan Ari lebih hati-hati. Bukan karena aku ingin memata-matai suamiku sendiri, tapi karena setiap perilakunya sekarang seperti teka-teki yang tak bisa kuselesaikan dengan logika sederhana. Ada jarak yang sebelumnya tak pernah ada, seperti tembok tak kasat mata yang dibangun tepat di tengah rumah ini. Pagi-pagi, biasanya kami sarapan bertiga. Aku menyiapkan teh hangat untuk Ari, susu untuk Raya, dan kita makan sambil bercanda kecil. Itu dulu. Sekarang, begitu Ari bangun, ia hanya mengambil tas dan berkata, "Aku sarapan di kantor aja." Padahal aku tahu, kantor belum buka jam segitu. Aku mencoba berdiri di dekat pintu, menatap punggungnya yang semakin menjauh setiap kali ia melangkah. Dulu, punggung itu adalah punggung yang selalu membuatku merasa aman. Sekarang, punggung itu seperti pintu yang tertutup rapat, tanpa kunci, tapi tak pernah bisa kubuka. Ada hari ketika Ari pulang tanpa sepatah kata pun. Ia masuk kamar, mandi, duduk, lalu menatap ponselnya seolah dunia ada di sana. Dunia yang tidak melibatkan aku maupun Raya. Sore itu, aku mencoba memasak makanan kesukaannya. Rawon dengan sambal terasi yang kupelajari dari almarhum ibunya. Aku berharap aroma masakan bisa mencairkan kekakuan di antara kami. Saat ia pulang, aku menyapa dengan senyum. "Aku masak rawon, kamu pasti suka." Ari hanya mengangguk kecil, membuka tutup panci, lalu menghirup aroma masakan sebentar. "Makasih, tapi aku udah makan." Kalimat itu menamparku lebih keras dari bentakan manapun. Rawon itu masih mengepul, sambal itu masih hangat, dan aku tahu tadi aku tidak mendengar suara mobil berhenti di depan rumah sebelum ia pulang. Jadi kapan dia makan? Dengan siapa? Aku duduk sendirian di meja makan setelah menidurkan Raya. Di depan mataku, rawon itu tetap sama, tapi rasanya seperti berubah menjadi air mata yang tak sempat jatuh. Gelas minumanku bahkan tidak kusentuh. Aku hanya menatap piring yang kosong di tempat Ari biasa duduk, merasakan sesuatu patah di dalam diriku. Hari-hari berikutnya, perubahan itu tak hanya bertambah, tapi menjadi semakin jelas. Ari mulai membawa pulang parfum berbeda. Aroma bunga yang lembut, lebih manis dari parfum pria manapun yang aku kenal. Suatu kali, aku mencuci kemejanya dan menemukan lipstik samar di kerahnya. Bukan warna lipstikku, bukan gaya yang pernah kupakai. Aku berdiri lama di depan mesin cuci sambil menatap noda itu. Tangan gemetar. Noda kecil, tapi rasanya seperti melihat bukti kejahatan yang ingin disembunyikan. Malamnya, Raya duduk di sebelahku sambil menonton TV. Ia tampak murung, tak seperti biasanya. "Mah," katanya pelan, "kok papa nggak pernah cerita lagi? Dulu papa suka bacain aku cerita sebelum tidur." Aku tersenyum pahit, membelai rambutnya. "Papa lagi capek kerja, sayang." Raya menatapku dengan mata bulatnya, mata yang selalu jujur. "Atau papa udah nggak sayang sama kita, Mah?" Kalimat itu seperti pisau, kecil, pendek, tapi masuk tepat ke jantung. Aku memeluk Raya erat-erat. "Papa sayang, papa cuma lagi sibuk." Tapi bahkan aku sendiri tidak yakin dengan kata-kata itu. Beberapa malam kemudian, aku memutuskan menunggu Ari pulang di teras.
Hujan turun rintik-rintik, membuat udara dingin tapi tidak lebih dingin dari suasana hati yang sedang kurasakan. Saat mobilnya berhenti, aku bisa melihat bayangannya di balik kaca. Wajah lelah yang lebih sering kupelajari akhir-akhir ini. "Ari," panggilku begitu ia keluar. Jawabnya sambil mematikan alarm mobil. "Kita bisa ngobrol?" Ia menatapku sejenak, lalu menghela saap. "Besok aja, aku capek." Ia berjalan masuk tanpa menunggu jawabanku. Setiap langkahnya seperti menambah meteran jarak di antara kami. Aku tetap berdiri di luar, menatap punggungnya menghilang di balik pintu. Hujan membasahi rambut dan bajuku, tapi aku tidak peduli. Rasanya seperti sedang menonton orang yang dulu sangat kamu kenal berubah menjadi asing. Bukan karena dia berbeda, tapi karena dia tak lagi memilih untuk menjagamu. Malam itu, aku berbaring di sebelahnya, tapi rasanya seperti puluhan kilometer memisahkan kami. Ia membelakangiku. Aku memandang punggung itu lama sekali, bertanya-tanya. Apakah ia sadar aku masih di sini? Apakah ia sadar aku masih mencintainya? Ataukah jawabannya adalah, ia sudah tak peduli lagi. Aku memejamkan mata, tapi hanya rasa perih yang terasa. Jarak itu nyata, meski tak terlihat. Ada satu malam yang akhirnya menjadi titik balik. Titik ketika semua kecurigaan yang selama ini hanya kupendam, berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi kuhindari. Malam itu sebenarnya seperti malam-malam biasanya. Ari pulang larut. Aku pura-pura tidur, dan ruang di antara kami terasa seperti jurang yang tak pernah bisa kututup. Tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya, malam itu aku mendengar suara getar ponsel dari meja samping tempat tidur. Bukan getaran biasa. Getarannya cepat, berulang-ulang, seperti seseorang yang sangat ingin dihubungi kembali. Ari mengambil ponselnya, membelakangiku. Kupikir ia tidak sadar kalau aku sebenarnya sedang memperhatikannya dari sela-sela kelopak mataku yang setengah terbuka. Ia membaca pesan itu sambil tersenyum kecil. Senyum. Senyum yang sudah lama tidak pernah diberikan untukku. Lalu muncul notifikasi lain. Dan di situ, untuk pertama kalinya, aku melihat nama itu. Siska. Notifikasi itu hanya sekilas sebelum Ari buru-buru menutup layar. Tapi cukup lama untuk menghancurkan malamku. Nama itu asing, tapi cara Ari tersenyum saat membacanya, sungguh tidak asing. Aku tidak langsung menangis, rasanya lebih seperti tubuhku membeku. Bibirku kering, nafasku tercekat. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, melihat nama itu, atau melihat senyum kecil yang ia simpan khusus untuk seseorang yang bukan aku. Aku berpura-pura bergerak, seperti orang yang sedang berusaha tidur lebih nyenyak. Ari tersentak, meletakkan ponselnya dengan cepat, lalu mematikan lampu. Ia tidur membelakangiku, tapi aku tahu ia tidak benar-benar tidur, sama seperti aku. Di dalam gelap, aku membuka mata. Nama itu berputar-putar di kepala. Siska, Siska, Siska. Seperti gema yang tak mau berhenti. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap normal. Aku membuat sarapan untuk Raya dan mengantarinya ke sekolah. Tapi tanganku gemetar sepanjang waktu. Pikiran dan hatiku seperti terpisah. Separuh mencoba fokus pada rutinitas, separuh lain terpaku pada satu nama itu. Aku tahu aku harus memastikan semuanya sebelum bertanya pada Ari. Menuduh tanpa bukti hanya akan berakhir dengan pertengkaran yang tak ada ujungnya. Aku terlalu leleh untuk pertengkaran kosong. Saat aku melakukan pekerjaan rumah, aku menemukan kemeja putih Ari yang belum sempat kusetrika. Di kantongnya ada selembar nota parkir dari sebuah restoran di pinggir kota. Restoran itu bukan tempat meeting perusahaan. Aku tahu, karena aku pernah bekerja di sana sebagai kasir beberapa tahun lalu. Nota itu bertanggal 2 hari lalu, pukul 19.47. Waktu ketika Ari bilang sedang lembur. Aku duduk di ujung tempat tidur sambil memegang nota itu. Dunia rasanya berhenti. Aku tak perlu menebak lagi. Semua tanda itu mulai menyatu menjadi satu jawaban yang menamparku keras. Ari tidak hanya menjauh. Ari tidak hanya berubah.
Ari sedang memberi tempat untuk orang lain dalam hatinya. Entah kenapa aku merasa mual. Malam itu aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar kerja Ari. Ia sedang mengetik di laptop, tapi dari rautnya aku tahu ia tidak suka diganggu. "Ada apa?" tanyanya tanpa menoleh. "Aku cuma mau ngobrol sebentar." Suaraku hampir tidak keluar. Ia menghela nafas, menutup laptop. "Tentang apa?" "Tentang parfum berbeda di bajumu. Tentang nota restoran itu. Tentang senyum kecilmu tadi malam saat membaca pesan dari Siska. Tentang nama itu yang sejak muncul membuatku tidak bisa tidur. Tapi yang keluar dari mulutku hanya, 'Kamu belakangan ini beda.'" Ari menatapku, datar. "Aku capek kerja, Ina. Kamu jangan lebay." Lebay. Itu kata yang ia pilih untuk menggambarkan istrinya yang sedang hancur. "Aku cuma tanya," kataku pelan. "Karena kamu makin sering pulang malam, kamu kelihatan jauh." "Aku memang jauh karena kamu terlalu sensitif," balasnya cepat. "Aku nggak mau ribut. Aku banyak kerjaan." Percakapan itu berakhir tanpa jawaban. Ari keluar kamar kerja, melewatiku begitu saja. Seakan aku hanya angin. Aku berdiri di sana, sendirian. Tanganku masih memegang pintu tapi hatiku seperti digantung di udara. Tak tahu harus berharap atau berhenti. Malam itu, aku memeluk diri sendiri sambil menatap foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Dua orang yang tersenyum bahagia, memegang janji yang tampak begitu suci. Siska. Nama itu kembali bergema. Aku tahu, sejak malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Seumur hidup pernikahanku, aku selalu percaya bahwa pertengkaran itu bisa dicegah selama dua orang memilih untuk bicara dengan hati. Aku dan Ari jarang berdebat keras. Mungkin karena aku selalu mengalah, atau mungkin karena aku terlalu takut kehilangan apa yang kupikir adalah rumahku. Tapi malam itu adalah pertama kalinya suara kami pecah. Keras, dingin, menusuk. Pertengkaran yang membuatku sadar bahwa sesuatu memang telah berubah. Bukan hanya dalam sikap Ari, tapi dalam cara ia memandangku. Semua dimulai dari hal sederhana. Aku menanyakan jam pulang Ari. Ia pulang lewat tengah malam, tanpa pesan apapun. Saat mendengar suara mobilnya berhenti di garasi, aku keluar kamar. Bukan karena ingin memarahi, tapi karena rasa cemas menumpuk sepanjang malam. Begitu ia masuk rumah, aku menghampirinya. "Ari, kamu dari mana? Kenapa nggak kabarin?" Ari mengangkat alis, melepas jaket. "Kerja?" Aku menelan ludah, mencoba tetap lembut. "Iya, aku tahu kamu kerja. Tapi kamu bisa kabarin kan? Aku khawatir." "Kamu terlalu drama, Ina," ujarnya sambil melewati aku begitu saja. Kalimat itu menusuk. Drama. Begitukah ia melihat istrinya yang khawatir? "Ari, aku cuma tanya baik-baik. Kamu pulang jam 1 pagi, tanpa kabar." Ia berhenti, berbalik cepat. "Iya, karena aku kerja. Kenapa sih kamu selalu curiga terus?" Aku terpaku. "Aku nggak curiga. Aku cuma merasa kamu beda." Ari tertawa pendek, getir. "Yang berubah itu kamu, Ina. Kamu selalu cari alasan buat nyalahin aku." Jantungku seperti diremas. "Aku nggak nyalahin kamu." "Ya kamu nyalahin," bentaknya. "Masalah kecil dibesar-besarin. Kamu tuh makin lama makin bikin sesak." Sesak. Kata itu keluar tanpa ia pikir. Aku menggigit bibir, menahan diri agar tidak menangis. "Aku cuma mau tahu kamu baik-baik aja. Aku istri kamu, Ari." Ia mendengus. "Iya, istri, tapi bukan polisi." Dek. Rasanya seperti ditampar. "Ari," bisikku. "Kalau ada yang kamu sembunyikan, kamu bisa ngomong sama aku." Wajah Ari memerah, bukan karena malu, tapi marah karena aku mulai menyentuh sesuatu yang sedang ia tututi. "Aku nggak sembunyi apa-apa,"
serunya. Dan kalaupun ada, itu bukan urusan kamu. Aku memandangnya tak percaya. Bukan urusan aku? Iya, bentaknya. Aku capek sama sikap kamu. Kamu selalu nuntut ini itu. Makanya aku malas pulang cepat. Rumah ini gak nyaman lagi karena kamu. Aku akhirnya tak bisa menahan air mata. Aku cuma berusaha mempertahankan keluarga kita. Ari menyambar kunci mobil yang baru saja ia taruh. Stop Ina, aku gak mau ribut. Aku benci kalau kamu mulai kayak gini. Kayak gimana? Suaraku pecah. Kayak istri yang gak pernah puas. Ari mengangkat tangan. Tidak memukul, tapi cukup membuatku mundur satu langkah. Aku pergi dulu. Ari, jangan. Ini rumah kita. Kita harus bicara. Tapi ia menepis tanganku dan melangkah keluar. Aku mengejar sampai teras. Ari, kenapa kamu jadi begini? Ia menatapku dengan mata yang sudah tidak kukenal lagi. Karena kamu membuatku ingin pergi. Setelah itu, pintu mobil tertutup keras. Mesin menyala. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang ke tikungan jalan. Meninggalkan aku berdiri dalam dingin malam, dengan rambut yang tertiup angin, dada yang sesak, dan air mata yang jatuh tanpa henti. Aku masuk kembali ke rumah. Langkahku limbung. Aku bersandar pada tembok ruang tamu. Dulu ruangan penuh tawa, kini terasa seperti ruang asing yang dingin. Pertengkaran itu terus berputar ulang. Di kepalaku. Aku membuatnya sesak? Aku bikin rumah tidak nyaman? Aku istri yang tidak pernah puas. Padahal aku hanya ingin suamiku pulang tepat waktu. Hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Hanya ingin merasa dicintai. Hatiku berkeping-keping. Sakit yang kurasakan bukan lagi kecurigaan. Tapi bukti nyata bahwa Ari sengaja menjauh. Dan mungkin seseorang sedang memenuhi ruang yang dulu menjadi milikku. Nama itu kembali muncul dalam pikiranku. Siska. Apakah ia alasan Ari begitu marah? Alasan ia tidak mau ditanya? Alasan ia bilang aku membebani? Aku menyika air mata. Tapi air mata yang baru terus keluar. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku malam itu. Rasa takut yang berubah menjadi kenyataan pahit. Aku menyadari, aku sedang berjuang sendirian. Rumah yang dulu hangat kini mulai terasa seperti tempat yang tidak lagi menerima kehadiranku. Dan pertengkaran itu hanyalah awalnya. Setelah pertengkaran malam itu, rumah terasa semakin sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tanpa suara, tapi sunyi yang menusuk tulang. Ari pulang makin larut. Dan kalaupun pulang, ia hampir tidak berbicara. Bahkan langkah kakinya terasa seperti langkah orang asing yang kebetulan tinggal di rumah yang sama. Aku berusaha tetap menjalani rutinitas, tetap tersenyum di depan Raya, tetap membuat sarapan dan makan malam seperti biasa. Seolah semuanya baik-baik saja. Padahal setiap jam, setiap menit, aku merasa seperti sedang berjalan di atas pecahan kaca. Yang membuatku terus bertahan hanyalah satu hal, kebenaran. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Siapa Siska dan apa hubungan mereka. Siang itu, Raya sedang di sekolah dan aku baru selesai mencuci baju Ari. Saat menjemur, aku menemukan hal lain yang kembali membuat napasku tercekat. Sebuah nota kecil lain, tersangkut di sela-sela kantong celana panjangnya. Nota dari salon kecantikan dengan tulisan tangan karyawan salon. Untuk Mbak Siska, trimming plus blow. Terima kasih sudah datang. Tanganku langsung bergetar hebat. Ini bukan lagi bukti kecil. Ini bukti yang terang-terangan. Ari mendampingi perempuan lain ke salon. Aku menatap nota itu lama. Wajahku memanas, bukan karena marah saja, tapi karena rasa ditertawakan oleh kenyataan. Salon itu berada di pusat kota, area yang sama dengan restoran pada struk sebelumnya. Semua mulai menyambung seperti potongan puzzle yang selama ini tidak mau kusatukan. Dadaku sesak. Aku masuk ke kamar mandi, menutup pintu, lalu membiarkan air mataku jatuh. Apa salahku? Bisikku pada diri sendiri.
Aku kurang apa Tuhan? Aku menangis lama, hingga kepalaku berat. Ketika akhirnya aku mampu menenangkan diri, aku memandang wajahku di cermin. Mata bengkak, pipi sembab, wajah lelah. Aku bahkan hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ina yang dulu ceria, Ina yang menyapa orang dengan senyum alami, entah kemana perginya. Yang tersisa hanya perempuan yang berusaha mempertahankan suaminya yang sudah pergi sebelum benar-benar pergi. Siang itu, Raya pulang sekolah dengan wajah cemberut. "Papa belum pulang lagi ya?" tanyanya tiba-tiba. Aku memeluk bahunya. "Belum sayang. Papa gak pernah bantu aku bikin PR lagi. Dulu papa selalu duduk di sebelah aku." Suaranya kecil, tapi menyayat. Aku mengelus rambutnya. "Nanti mama bantuin ya." Raya menatapku lama seakan ingin bertanya sesuatu. Lalu akhirnya ia berkata pelan, "Ma, papa masih sayang sama mama?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Raya sayang mama sama papa kan?" jawabku. "Iya." Ia memelukku erat. "Aku takut papa pergi." Air mataku hampir jatuh lagi. Anak sekecil itu sudah ikut terluka. Malamnya, Ari pulang jam 11. Ia bau wangi yang asing, parfum wanita. Hidungku langsung mengenali, itu aroma yang sama yang pernah menempel di bajunya beberapa hari lalu. Aroma yang tidak pernah kupakai. Kali ini aku tidak ingin menahan lebih lama. "Ari, kita perlu bicara," kataku tanpa menunggu. Ia menghela napas panjang. "Aku capek, besok aja." "Enggak," jawabku cepat. Suara bergetar. "Sekarang." Ari berhenti meletakkan tas. Tatapan mata itu tajam, bukan tatapan suami pada istrinya, tapi tatapan orang yang tidak ingin diganggu oleh seseorang yang tidak penting. "Kamu ngubek-ngubek barang aku?" Nada suaranya tajam. "Aku cuma menemukan," jawabku lirih. "Kamu sekarang ngintai aku." Aku mundur selangkah. "Aku cuma ingin tahu yang sebenarnya." Ia tertawa sinis. "Udah mulai ya, cemburu buta." "Aku istrinya Ari." Air mataku jatuh sendiri. "Aku punya hak untuk tahu." "Gak ada apa-apa," suaranya meninggi. "Dan kalaupun ada teman kerja perempuan, itu normal." Nama itu muncul terus. Hatiku terasa ditusuk. "Kamu senyum-senyum baca chat dia." Ia buang muka. "Kamu halu, Ina." "Halu." Ia menyebutku halu. "Aku gak halu." Suaraku pecah. "Kamu berubah. Kamu jauh. Kamu gak pulang. Kamu..." "Cukup." Ia membentak keras, hingga aku tersentak. Pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Ari menatapku seperti aku beban. Waktu seakan membeku, dan aku tahu satu hal. Ari sedang berbohong, dan di balik kebohongannya ada Siska. Malam itu, aku tidur dengan wajah membelakangi Ari, tapi hatiku tidak bisa menghindari kenyataan. Ada perempuan lain yang masuk ke dalam hidup suamiku, dan aku perlahan-lahan mulai tersingkirkan. Angin sore berhembus pelan lewat jendela ruang tamu, membawa aroma hujan yang belum turun. Aku duduk di ujung sofa, menatap lantai yang mulai kusam. Sementara suara detak jam dinding menjadi satu-satunya penanda waktu yang masih setia padaku. Sudah berbulan-bulan, rumah ini rasanya hanya dipenuhi bisikan luka. Bukan lagi tawa seperti dulu. Ari pulang lebih awal hari ini. Hal yang justru membuat dadaku terasa mencelos. Setiap ia pulang cepat, aku selalu takut. Takut bahwa ada sesuatu yang ingin ia akhiri, sesuatu yang tak ingin ku dengar. Ia berdiri di ambang pintu ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan lelah karena rindu. Lebih seperti seseorang yang kehabisan alasan untuk bertahan. "Aku perlu bicara," katanya pelan tapi tegas. Dadaku langsung bergetar. Kata-kata itu, kata-kata yang selalu menjadi pembuka dari sesuatu yang buruk. "Ari," suaraku hampir tak keluar. "Sebelum kamu bicara, aku cuma mau bilang, apapun masalahnya, kita bisa selesain bareng-bareng ya, demi Raya." Ia menghindari tatapanku. Jantungku makin berat, seperti seseorang baru saja menaruh batu besar ke dalamnya. "Ina, kita udah terlalu sering pura-pura baik-baik aja," ucapnya pelan. "Aku gak bisa terus begini." Tubuhku menegang. "Kamu mau pergi?" tanyaku.
Suaraku bergetar seperti tali gitar yang dipetik terlalu keras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya sejenak. Aku cuma butuh waktu, Nak. Waktu. Itu kata yang paling menakutkan untuk seorang istri. Karena kadang butuh waktu hanya cara halus untuk meninggalkan. Waktu buat apa? Desakku. Buat mikir atau buat Siska? Kali ini ia menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku tak melihat rasa bersalah di matanya. Hanya kebingungan dan lelah. Aku nggak selingkuh sama Siska, katanya. Aku ingin percaya, sungguh ingin. Tapi bukti demi bukti sudah menumpuk seperti pakaian kotor yang tak pernah ia cuci. Aku nggak bodoh, Ari, bisikku. Kamu berubah sejak dia datang. Kamu nggak lihat rumah. Kamu nggak lihat aku. Kamu bahkan nggak lihat Raya lagi. Seketika Ari menunduk. Seolah aku baru saja memukulnya dengan kenyataan yang selama ini ia hindari. Raya lagi tidur? Tanyanya pelan. Udah, dia nunggu kamu makan bareng, tapi kamu pulang dengan wajah kayak gitu. Aku tidak bisa menahan air mata yang akhirnya jatuh, membasahi pipiku dengan panas yang menyakitkan. Ari, apa aku kurang? Aku udah berusaha jadi istri yang kamu mau. Aku tahan semuanya. Aku tetap masakin, tetap nyiapin baju kerja kamu. Aku diem setiap kamu pulang larut. Suaraku pecah. Tapi kamu makin jauh. Ari duduk pelan di sofa seberangku. Ia memegang kepalanya seperti seseorang yang sedang berada di persimpangan. Ina, katanya pelan, aku nggak bilang kamu kurang. Kamu istri yang baik, terlalu baik mungkin, sampai aku jadi lupa rasanya dihargai. Kalimat itu seperti pisau yang menyayat hatiku, pelan tapi sangat dalam. Jadi salahku, tanyaku dengan suara hampir berbisik. Bukan gitu, ia menghela napas panjang, napas seorang lelaki yang terpenjara oleh kebodohannya sendiri. Ina, aku cuma kehilangan arah. Aku menutup wajah, menahan tangis agar tak meledak. Ari, aku cuma butuh kamu kembali jadi suami yang dulu. Suami yang nyium kening Raya sebelum tidur. Suami yang pulang bawa cerita kecil. Suami yang nanya aku capek atau enggak. Ia bangkit perlahan. Aku mau istirahat dulu. Kita ngomong lagi nanti. Tidak, aku tahu tatapan itu. Itu tatapan seseorang yang tak ingin bicara lagi nanti. Ari, panggilku cepat, sebelum ia melangkah. Kamu masih sayang sama aku? Pertanyaan yang harusnya sederhana. Namun jawaban yang ia beri adalah diam. Diam panjang yang lebih menyakitkan dari apapun. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia menjawab. Aku nggak tahu, Ina. Aku jatuh terduduk. Dunia yang kubangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu kalimat. Ari masuk ke kamar tanpa menoleh lagi, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu dengan hati yang baru saja retak untuk kesekian kalinya. Sementara dari kamar Raya, ku dengar suara pelan anakku. Mama, Papa kenapa? Aku tersenyum getir sambil menghapus air mata. Nggak apa-apa sayang, Papa cuma capek. Tapi dalam hatiku, aku tahu, rumah ini semakin dekat dengan kehancuran. Dan aku masih harus berdiri kuat demi Raya. Pagi itu rumah terasa sunyi, seperti seseorang baru saja menarik keluar seluruh warna dari dinding-dindingnya. Aroma teh hangat yang biasanya menenangkan justru membuat perutku mual. Raya duduk di meja makan, mengaduk serealnya tanpa semangat. Matanya sembab, dan aku tahu itu bukan karena bangun kesiangan, melainkan karena ia menangis semalaman. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya. Sayang, kenapa nggak dimakan? Ia melirikku, lalu menatap sendoknya lagi, seperti tak tahu harus mulai dari mana. Mama, Papa kenapa nggak sarapan bareng kita lagi? Pertanyaan sederhana dari seorang anak 11 tahun, tapi rasanya seperti palu yang menghantam dadaku tanpa ampun. Papa lagi banyak kerjaan, jawabku pelan. Kemarin pulang langsung tidur, mungkin capek banget. Raya menggeleng pelan. Tapi Mama bohong. Aku membeku. Papa sering pulang malam sekarang, lanjutnya. Dulu Papa selalu bacain aku cerita sebelum tidur. Sekarang aku nungguin tiap malam, tapi Papa gak datang. Aduh, Raya. Aku memeluk bahunya, tapi ia tak bersandar seperti biasanya.
Teman-teman aku bilang kalau orang tua sering berantem nanti bisa cerai. Suaranya gemetar. Hatiku hancur seketika. Aku tak pernah ingin dunia kejam ini menyentuhnya secepat itu. Raya, dengar Mama, ujarku sambil mengangkat wajahnya. Mama sama Papa lagi banyak masalah, tapi itu bukan salah kamu. Kamu anak baik, anak yang Papa sayang banget. Tapi kenapa Papa nggak kelihatan sayang lagi? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Aku terdiam, mencari kata yang tidak menyakitinya. Tapi bagaimana menjelaskan pada anak kecil bahwa ayahnya sedang tersesat di pelukan wanita lain? Nanti Mama sama Papa ngomong baik-baik lagi. Kamu jangan takut ya, kataku, walaupun aku sendiri takut setengah mati. Siang itu aku menerima pesan dari nomor yang dulu membuatku cemas. Nomor Siska. Mbak Ina, bisa ketemu sebentar? Darahku serasa berhenti mengalir. Tidak hari ini. Aku masih rapuh. Aku ketik balasan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tapi dia membalas lagi. Ini penting, tentang Mas Ari. Tanganku gemetar. Aku menghela napas panjang, melihat ke arah kamar Raya yang tertutup. Ia sedang belajar. Aku harus tetap tegar. Aku akhirnya membalas. Kita ketemu di Taman Kota jam 3. Taman Kota sore itu ramai, tapi hatiku terasa kosong. Aku duduk di bangku tua yang cat hijau tuanya sudah mengelupas, sementara angin dingin mengusap pipiku yang tak berhenti panas oleh gelisah. 5 menit kemudian, Siska datang. Terlihat rapi, muda dan percaya diri. Wanita seperti dia memang mudah membuat suami rapuh seperti Ari jatuh cinta. Aku berdiri. Cepat, ada apa? Siska tampak gugup, tapi bukan karena takut padaku. Lebih seperti bingung harus mulai dari mana. Mbak, aku mau minta maaf, katanya. Aku nggak harusnya dekat sama Mas Ari. Aku mengekalkan tangan. Sudah terlambat. Dia menunduk. Mas Ari cerita banyak tentang rumah. Dia kelihatan hilang arah. Aku tertawa pelan. Tawa sedih yang bergetar. Dan kamu pikir kamu arah yang dia butuhin? Siska terdiam lama. Mbak, aku nggak datang buat benerin apapun. Aku cuma mau bilang Mas Ari juga lagi bingung. Dia bilang dia sayang sama keluarga, tapi dia ngerasa kamu nggak bahagia sama dia. Aku tertegun. Itu bukan sesuatu yang pernah kusampaikan. Aku menahan diri selama ini agar tidak menyakitinya, tapi ternyata ia menafsirkan diamku sebagai ketidakbahagiaan. Dia yang berubah, bukan aku, bisikku. Iya, aku tahu. Makanya aku mundur, Mbak. Aku nggak mau jadi orang ketiga yang menghancurkan keluarga. Aku menatapnya tak percaya. Kalau kamu benar mundur, kenapa kamu ngajak ketemu? Karena Mas Ari mungkin pulang lebih dingin dari biasanya. Dia bingung harus mulai ngobrol dari mana, dan dia takut melukai Mbak lagi. Hatiku panas, antara marah dan lega campur jadi satu. Tolong, jangan hubungi Ari lagi, kataku tegas. Kamu bilang mundur, buktikan. Siska mengangguk. Aku janji. Ia pergi sebelum aku bisa membalas apapun. Malam itu Ari pulang. Tidak terlambat, tidak lebih awal. Hanya hampa. Raya langsung menghampirinya. Papa pulang, katanya pelan. Ari mengelus kepala anaknya. Papa kangen kamu. Tatapan Raya berbinar sedikit. Tapi aku melihat jelas bahwa Ari sedang berusaha mencari pintu menuju rumahnya sendiri. Pintu yang ia tinggalkan begitu lama. Dan aku berdiri di dapur, memandanginya dalam diam. Masalah kami baru saja memuncak, dan aku tahu setelah ini keputusan besar akan menghampiri kami. Rumah ini sebentar lagi harus memilih, runtuh atau diperbaiki. Malam itu udara begitu dingin, seolah seluruh rumah sedang ikut merasakan kebekuan antara aku dan Ari. Setelah makan malam yang penuh keheningan, Raya sudah masuk kamar. Ia memeluk boneka kelincinya sambil berusaha menutup telinga, seolah takut mendengar sesuatu yang bisa merenggut rasa aman yang tersisa. Aku membersihkan meja makan perlahan. Ari duduk di sofa, memandangi televisi yang tidak ia nyalakan. Ia hanya menatap layar hitam kosong yang entah sedang memantulkan wajar siapa, dirinya atau bayangannya yang sudah tak utuh lagi. Setelah meletakkan piring terakhir di rak, aku berdiri diam beberapa detik, mengatur nafas. Ini saatnya. Tidak mungkin kami terus seperti orang asing dalam rumah yang sama. Ari, panggilku dengan suara lembut yang kupaksakan tetap stabil.
kita perlu bicara. Ia memejamkan mata sebentar, lalu mengangguk. Aku tahu. Aku duduk di kursi seberang sofa, menjaga jarak agar kata-kataku tidak berubah menjadi letupan emosi. Tapi jujur saja, hatiku sudah lama lelah. Lelah menahan, lelah bertanya-tanya. Aku ketemu Siska. Aku memulai. Ari langsung menegakkan badan. Apa? Kenapa kamu? Aku yang minta ketemu. Aku mau dengar langsung dari dia. Dan dia bilang dia akan mundur. Ari menatapku lama, seolah mencari kebohongan di wajahku. Tapi aku tidak punya energi untuk membohongi siapapun hari ini. Dia bilang kamu bingung, Ari. Tentang aku, tentang rumah, tentang hidup kamu sendiri. Suaraku bergetar. Kalau itu benar, kenapa kamu tidak pernah bilang ke aku? Kenapa kamu cerita ke orang lain, bukan ke istrimu sendiri? Ari menggenggam kedua tangannya. Aku takut, Nah. Takut apa? Tanyaku lirih. Takut kamu kecewa. Takut kamu capek sama aku. Takut kamu udah gak bahagia di rumah ini. Aku terdiam. Sakit. Karena ia salah memahami semuanya. Sakit. Karena ia lebih percaya ketakutannya daripada cintaku. Ari, aku menarik nafas panjang. Aku bertahan karena aku sayang. Aku jaga rumah ini sendirian selama kamu pergi mencari hal-hal yang kamu pikir hilang. Aku tetap masak, tetap urus Raya, tetap tunggu kamu pulang. Tapi tiap hari, kamu makin jauh. Ia memejamkan mata, seolah kata-kataku adalah cambuk yang menampar wajahnya. Aku salah, akunya akhirnya. Aku salah besar. Aku menunduk. Sudah telat untuk minta maaf? Ia menggeleng cepat. Enggak, Aku mau coba lagi, Nah. Aku mau perbaiki semuanya. Aku ingin percaya itu. Tuhan tahu betapa aku ingin percaya. Tapi aku juga tahu perbaikan bukan hanya janji, perlu tindakan. Ari, kamu masih sayang sama aku? Tanyaku lagi, kali ini lebih pelan, lebih takut. Ia menatapku dengan mata yang tak jernih seperti dulu. Ada luka, ada penyesalan, ada kebingungan, dan ada sedikit rasa yang mencoba tetap hidup. Aku sayang, jawabnya akhirnya. Tapi aku juga rusak, Nah. Aku gak tahu kenapa aku nyari pelarian. Aku bikin kamu sakit. Aku bikin Raya takut. Aku bikin rumah ini hancur. Aku menatap ke lantai. Kalau kamu mau pergi, bilang. Aku bisa siapin semuanya. Aku gak mau Raya lihat kita terus begini. Ari tersentak. Aku gak mau pergi. Lalu apa yang kamu mau? Tanyaku lirih. Ia membutuhkan waktu lama sebelum menjawab. Aku mau kesempatan buat berubah. Diam panjang memenuhi ruang tamu. Hanya jam dinding yang berderik pelan seperti menghitung waktu yang sedang kami perjuangkan. Kita bisa coba konseling, usulku akhirnya. Buat pernikahan kita, buat komunikasi, buat Raya. Ari mengangguk cepat. Iya, aku mau kalau kamu mau. Aku menahan nafas yang terasa berat. Aku mau, demi kita, demi Raya. Ari memegang dahinya seperti seseorang yang baru turun dari badai panjang. Terima kasih, Nah. Jangan terima kasih ke aku, jawabku. Kalau kamu betulan mau berubah, buktiin. Bukan buat aku aja, tapi buat anak kamu. Seakan mendengar namanya, pintu kamar Raya terbuka sedikit. Ia mengintip dengan mata mengantuk. Papa, Mama, kalian baikan? Tanyanya pelan. Aku dan Ari saling menatap. Kali ini bukan dengan emosi, bukan dengan kebingungan, tapi dengan rasa yang sama, keinginan untuk memperbaiki. Ari berdiri, lalu menghampiri Raya dan menggendongnya. Papa janji sayang, Papa bakal lebih banyak di rumah. Raya memeluk lehernya erat. Aku kangen Papa. Air mata Ari jatuh ke rambut putrinya. Dan di momen itu, aku tahu, perbaikan tidak mudah, tapi mungkin. Sedikit cahaya kembali muncul di rumah kami. Walau masih redup, setidaknya tidak gelap seperti kemarin. Tapi perjalanan kami masih panjang. 2 minggu setelah percakapan malam itu, rumah kami tidak langsung kembali hangat. Tidak ada perubahan besar yang tiba-tiba terjadi. Tidak ada pelukan panjang atau janji-janji manis seperti drama di televisi. Yang ada hanya langkah-langkah kecil, pelan, canggung, dan seringkali terhenti di tengah jalan. Tapi setidaknya Ari mencoba. Ia mulai pulang lebih awal. Tidak setiap hari, tapi cukup sering untuk membuat Raya tersenyum lagi.
Kadang ia membawa jajanan kecil untuknya. Kadang hanya pulang dengan wajah lelah, namun tidak dingin seperti dulu. Hari itu kami sedang bersiap untuk sesi konseling pernikahan pertama. Aku dan Ari duduk di mobil, sementara Raya kutitipkan ke tetangga. Suasana perjalanan sunyi, hanya suara mesin mobil dan napas gugup kami yang terdengar. "Nak," Ari akhirnya membuka suara. "Makasih udah mau ikut konseling. Aku tahu ini gak gampang buat kamu." Aku menatap jendela. "Aku lakuin ini bukan cuma buat kamu, tapi buat kita semua." Ari mengangguk kecil. "Iya, aku ngerti. Tapi aku tahu ia takut. Aku juga. Konseling bukan proses yang indah. Terkadang justru membuka luka lama, luka yang selama ini kami tutupi dengan diam dan pura-pura baik-baik saja." Psikolog kami, Bu Mirna, seorang wanita setelah baya dengan wajah tenang yang entah kenapa membuatku merasa sedikit aman. Ia mempersilahkan kami duduk berhadapan, posisi yang membuatku tak bisa lari dari tatapan Ari. "Ceritakan bagaimana hari-hari kalian belakangan ini," ucap Bu Mirna. Ari mendahului. "Kami mencoba, tapi aku tahu aku bikin banyak luka." Bu Mirna mengangguk. "Ina, bagaimana perasaanmu?" Aku menarik napas. "Aku bingung. Ada kalanya aku merasa mungkin semua ini bisa dipulihkan. Tapi ada hari-hari saat aku tiba-tiba kembali ingat bagaimana rasanya ditinggalkan. Rasanya seperti aku berusaha memperbaiki rumah yang retaknya terlalu dalam." Ari menunduk, tangannya mengepal. Bu Mirna menatap Ari. "Ari, apa kamu siap menerima kalau proses untuk memperbaiki pernikahan ini akan lama, bahkan penuh rasa sakit?" Ari mengangguk tegas. "Saya siap. Aku tidak tahu apakah aku lega atau justru makin takut." Setelah sesi itu kami tidak langsung bicara. Butuh waktu beberapa menit sebelum salah satu dari kami membuka percakapan. "Maaf," Ari akhirnya berkata sambil menyalakan mesin. "Aku gak pantas bikin kamu lewatin semua ini." "Jangan minta maaf terus. Aku cuma mau kamu benar-benar tanggung jawab sama keluarga kita." Ia menatapku sejenak. "Aku akan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat sesuatu yang dulu pernah hilang dari wajahnya. Tekad. Malam itu, setelah Raya tidur, aku duduk di dapur sambil menyiapkan bekal sekolahnya. Ari masuk perlahan. "Perlu bantuan?" tanyanya hati-hati. Aku ragu beberapa detik tapi kemudian menggeser talenan. "Kamu bisa potong buah?" Ia mengangguk dan mengambil pisau. Tangan kami bekerja berdampingan. Canggung, pelan, tapi tidak sejauh biasanya. Tidak seperti dulu yang penuh tawa, tapi setidaknya kami tidak lagi seperti dua orang asing. "Raya kelihatan lebih ceria," ucap Ari memecah keheningan. "Iya," jawabku. "Dia cuma butuh lihat kita berusaha." Ari mengangguk kecil. "Kadang aku takut dia benci aku." Aku menatapnya. Anak gak gampang benci orang tuanya. Yang mereka butuh cuma kehadiran. Ari terdiam lama. "Aku janji akan lebih sering hadir." Kata itu, hadir, lebih berarti daripada maaf atau aku cinta kamu. Karena kehadiran adalah bukti paling nyata seseorang memilih tetap tinggal. Setelah menyiapkan bekal, aku pergi ke kamar Raya untuk mengecek apakah ia tidur pulas. Ari berdiri di ambang pintu menatap putrinya dengan mata berkaca. Aku hampir kehilangan momen besar dalam hidupnya. Aku hampir kehilangan semuanya. Aku tidak menjawab, karena kadang kesadaran harus datang tanpa aku yang menuntunnya. Ia memegang tangan Raya yang kecil. "Papa sayang kamu, Nak, dan Papa akan berubah." Aku berdiri beberapa langkah di belakang, mendengar semuanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat Ari benar-benar berusaha. Tapi ketika aku menutup pintu kamar Raya dan hendak kembali ke kamar, ponsel Ari bergetar di meja. Nama itu muncul di layar. Siska. Dadaku langsung melecos. Aku menatap Ari yang masih di lorong, belum menyadari apa yang terjadi. Perbaikan memang sedang berjalan, tetapi masa lalu masih mengetuk pintu kami. Dan aku tidak tahu apakah aku siap membukanya lagi. Ponsel Ari terus bergetar, seolah memaksaku untuk melihatnya. Nama itu, Siska,
muncul di layar bagaikan bayangan kelam yang kembali menuntut perhatian. Padahal aku baru mulai percaya bahwa rumah ini masih punya harapan. Aku menatap layar itu selama beberapa detik sebelum akhirnya memanggil Ari dengan suara pelan namun tegas. Ari? Ia menoleh. Begitu melihat ponselnya di tanganku, wajahnya langsung pucat. Tidak butuh kata-kata untuk memahami apa yang sedang terjadi. Matanya menjelaskan semuanya. Panik, takut, bersalah. Itu bukan seperti yang kamu pikir, katanya terbata. Jawabku pendek. Lalu jelaskan. Ia mendekat perlahan seolah takut langkahnya sendiri bisa memecahkan sesuatu yang rapuh di antara kami. Siska cuma kirim pesan terakhir. Katanya dia mau pindah kerja. Dia pamit. Mengapa tidak kamu blokir dari awal? Tanyaku lirih. Ari menunduk. Karena aku pengecut. Kalimat itu jujur, brutal, tapi jujur. Aku meletakkan ponselnya di meja. Ari, kita nggak akan pernah sembuh kalau kamu masih buka pintu untuk masa lalu kamu. Ia mengangguk, lalu mengambil ponselnya, membuka pesan itu. Ia membaca cepat, kemudian tanpa ragu ia menghapus kontak Siska, memblokirnya, dan menaruh ponsel itu kembali. Udah, katanya dengan suara pelan. Aku selesai. Aku tak menjawab, hanya menghela napas panjang, melepaskan sedikit beban yang selama ini menggelayuti dadaku. Tapi tetap saja, rasa sakit itu tidak hilang begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ari mulai benar-benar berubah. Ia bangun lebih pagi, membantu menyiapkan sarapan, mengantar Raya ke sekolah, bahkan mulai mengajakku bicara tentang hal-hal kecil yang dulu sering kami bagi bersama. Tidak sempurna, tidak selalu mulus, tapi nyata. Hari Minggu siang, kami duduk bertiga di ruang tamu, menonton film animasi pilihan Raya. Ia tertawa keras ketika tokoh utamanya terjatuh secara lucu, lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Ari. Papa jangan pergi jauh lagi ya, ucap Raya polos. Ari menatapku sekilas sebelum membelai rambutnya. Papa janji sayang, Papa di rumah aja. Raya tersenyum, lalu memeluknya erat. Pemandangan itu membuat dadaku menghangat sekaligus perih. Karena aku tahu, meski aku ingin memeluk kebahagiaan itu, aku juga harus jujur pada diriku sendiri. Aku masih terluka. Setelah film selesai, Ari mengajakku bicara di teras. Ina, suaranya tremor. Aku tahu kamu masih sakit. Aku nggak berharap kamu bisa lupa semuanya dalam waktu cepat. Aku mengangguk. Luka itu butuh waktu. Ia mendekat sedikit. Kalau suatu hari kamu butuh jarak, atau kamu butuh waktu buat diri kamu sendiri, bilang ke aku. Aku nggak mau kamu bertahan cuma karena kasihan sama aku. Aku menatapnya lama. Ari, aku bertahan karena aku mau berusaha. Tapi aku nggak bisa janji kalau aku bisa sepenuhnya kembali jadi Ina yang dulu. Ia tersenyum kecil, meski matanya berkaca. Nggak apa-apa. Yang aku mau cuma satu. Kesempatan buat memperbaiki diri setiap hari. Untuk pertama kalinya aku melihat Ari yang benar-benar hancur bukan karena kehilangan orang lain, tapi karena nyaris kehilangan keluarganya sendiri. Dan anehnya, justru disitulah aku melihat harapan. Sore itu aku menjemur pakaian sambil melihat Ari bermain bola dengan Raya di halaman kecil kami. Suara tawa Raya kembali memenuhi udara. Ari mengejar bola dengan cara konyol, pura-pura jatuh agar Raya merasa bisa mengalahkannya. Pemandangan yang sederhana, namun terasa seperti hadiah setelah badai panjang. Tiba-tiba, Raya berlari ke arahku. Mama, Papa lucu banget tadi. Aku mengusap kepalanya. Iya, Papa lagi berusaha lucu. Ari mendekat sambil tertawa kecil. Aku emang lucu, dari dulu juga lucu. Aku memutar mata, pura-pura sebal. Iya, lucu. Raya tertawa keras. Dan di momen itu, aku sadar. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku ikut tersenyum tanpa berpura-pura. Malam harinya sebelum tidur,
Ari menghampiriku yang sedang melipat baju. "Ina, terima kasih," katanya dengan suara tulus. "Udah kasih aku kesempatan kedua." Aku berhenti melipat. "Ini bukan cuma kesempatan kedua, Ari. Ini proses panjang. Ada hari-hari aku bakal baik-baik saja, dan mungkin ada hari-hari aku kembali ingat sakitnya. Kamu harus siap." Ari mengangguk mantap. "Aku siap, selama kamu masih di sini." Aku membalas tatapannya. "Aku di sini, tapi kalau kamu melukai aku lagi, aku berani pergi." Ari menarik napas dalam, lalu memegang lututku pelan. "Aku gak akan sia-siain kamu lagi." Untuk pertama kalinya, aku percaya kalimat itu. Tidak berarti semuanya kembali sempurna. Tidak berarti rumah ini tidak akan retak lagi. Tapi sekarang, kami memilih untuk memperbaiki bersama. Rumah tangga kami mungkin tidak kembali seperti dulu, tapi mungkin bisa kembali menemukan bentuk baru yang lebih kuat. Dan malam itu ketika Ari mematikan lampu kamar dan kami terbaring diam berdampingan, aku tahu satu hal. Luka bisa meninggalkan bekas, tapi bukan berarti tidak bisa disembuhkan.